Kalau anak-anak itu terkadang pertama kali datang ke dokter gigi kalau dia itu sakit gitu ya, itu pasti akan ada trauma tersendiri bagi anak-anak. Dia akan takut untuk ke dokter gigi lagi karena mindsetnya jadi saya ke dokter gigi ini sakit gitu. Yang pertama seperti itu. Terus anak-anak jangan lupa dokter gigi itu nggak gigit ya, jadi jangan takut untuk ke dokter gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bisa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita berjumpa dengan saya Agita dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Memperingati bulan kesehatan gigi dan mulut, untuk podcast kali ini kita ditemani oleh Dr. Gigi Primawati Diah Rohmayani. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Gita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dokter. Sudah siap dokter? Kita akan memulai podcast hari ini ya dokter. Iya, monggo. Memperingati bulan kesehatan gigi dan mulut dokter, kita akan membahas seputar kesehatan gigi dan mulut pada bayi dan anak-anak ya dok, terutama. Untuk ibu-ibu yang baru punya anak atau anak-anak bayi yang baru balita terutama ya dok ya, yang baru belajar untuk menggosok gigi, gusi itu kapan sih dok mulai pertama kali dibersihkan pada bayi atau anak? Iya, untuk gusi itu sebetulnya semulai bayi lahir itu harusnya sudah mulai dibersihkan, tapi tidak menggunakan sikat gigi ya, bisa pakai kasa atau pakai kain yang lembut, dikasih air atau air hangat biasanya, dielapkan saja di seluruh gusi bayi yang belum ada giginya. Itu dari mulai bayi itu lahir sudah boleh dibersihkan seperti itu, tapi tidak menggunakan sikat gigi, hanya menggunakan lap seperti itu, lap bersih. Lap bersih ya. Iya. Itu ada rentang waktunya nggak dok? Sehari berapa kali gitu untuk membersihkan gusi pada bayi? Sebetulnya sama seperti orang dewasa ya, harusnya minimal itu 2 kali sehari. Jadi dibersihkannya tetap malam sebelum tidur, tapi bayi memang tidurnya kan beda ya, jam tidur sama orang dewasa, tetapi seperti dibiasakan saja kayak orang dewasa, minimal 2 kali sehari, jadi pagi dan sore atau malam hari seperti itu. Oke. Terus dokter, mulai usia berapa ya gigi susu pada anak atau bayi itu muncul, tumbuh? Untuk munculnya gigi susu biasanya pada anak itu mulai muncul usia rata-rata 6 bulan, tapi tidak menutup kemungkinan sebelum 6 bulan atau setelah 6 bulan itu juga sudah keluar giginya, tergantung dari masing-masing anak, masing-masing bayi seperti itu ya. Banyak faktornya, tetapi apa untuk aja dok? Faktornya itu bisa dari gizi pertama, gizi dari anaknya seperti apa, terus waktu dalam kandungan itu pemenuhan gizinya, kalsiumnya itu seperti apa. Jadi banyak faktor ini ya. Baik, terus peralihan ya dok, dari bayi yang cuma dielap aja gusinya ke belajar sikat gigi, itu mulai kapan dok? Untuk belajar sikat gigi sebetulnya dari anak-anak, kalau giginya sudah tumbuh biasanya sih ada yang bilang 4 gigi depan sudah mulai tumbuh, itu sudah dibiasakan pakai sikat. Tetapi yang memegang sikatnya kan, kalau misal anaknya belum bisa memegang sikat gigi dengan baik, itu biasanya dibantu oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya yang mensikat gigikan anaknya. Tetapi kalau anak sendiri biasanya itu usia 2 tahun itu harusnya sudah bisa, 2-3 tahun itu harus bisa pegang sikat gigi sendiri. Tetapi tetap orang tua harus mendampingi, tidak boleh dibiarkan sendiri seperti itu, karena mungkin caranya juga ininya kurang betul, kurang bisa, kan anak-anak kurang bisa mengerti. Jadi orang tua tetap mendampingi, tapi sikat giginya boleh dipegang sama anaknya sendiri. Terus untuk
jenis sikat giginya sendiri itu dok yang boleh dipakai untuk anak-anak? Kalau untuk anak-anak tetap kita sarankan pakai sikat gigi anak-anak karena sikat gigi anak-anak ini kan modelnya kecil ya Mbak ya. Kalau sikat gigi orang dewasa itu kan lebih besar, entah dari pegangannya atau gagangnya, entah dari kepala sikatnya, entah dari bulunya, itu kan ukurannya untuk masuk ke mulut anak-anak itu lebih kecil daripada dewasa seperti itu. Agak kembali lagi sedikit ya dok, saya tadi mau menanyakan ini soal mengelap gusi bayi tadi kan dokter menganjurkan memakai tisu atau jangan tisu, kok tisu apa namanya, kasa yang bersih itu ya dok. Di pasaran kan ada yang kayak silikon gitu loh dok. Itu boleh nggak dok dipakai? Itu kan berarti sudah ada sikatnya ya. Kalau silikon itu seharusnya ya jangan dipakai ke gusi yang belum ada giginya. Gitu. Kalau silikon itu karena sudah ada bulunya, jadi kayak bulu-bulu tapi dari silikon yang seperti itu harusnya memang sudah ada giginya, meskipun hanya 1-2 itu boleh. Tetapi kalau masih belum ada tumbuh gigi, jangan memakai itu, soalnya bisa melukai gusinya. Seperti itu. Silikon ini bisa menggantikan fungsi sikat gigi yang anak-anak itu nggak dok? Kalau masih anak-anak di bawah 2 tahun itu masih bisa. Atau anak-anak yang belum bisa memegang istilahnya menggunakan sikat gigi, atau yang giginya belum banyak, belum semuanya tumbuh, itu boleh pakai silikon karena kan masih dibantu sama orang tua ya. Kalau pakai sikat gigi misal usia 1 tahun gitu atau 6 bulan lah katakanlah, itu kan kalau kita pakai sikat gigi biasanya masih terlalu susah untuk membuka mulut anaknya itu, jadi kan diusahakan pakai silikon itu. Tetapi kalau anaknya sudah bisa, istilahnya sudah mengerti, diajarkan, itu lebih baik pakai sikat. Seperti itu. Terus untuk penggunaan pasta gigi sendiri dok, mulai kapan dianjurkan anak-anak itu pakai pasta gigi? Ya, untuk pasta gigi seharusnya tidak seharusnya ya, maksud saya disarankan itu boleh dipakai kalau giginya sudah keluar. Jadi dan kalau anak-anak sudah bisa berkumur, kalau giginya sudah keluar dan sudah bisa berkumur, istilahnya kan sudah bisa membuang dari pasta giginya itu, tidak ditelan sama anaknya. Meskipun memang pasta gigi itu pasti ada sedikit banyak, pasti ada yang tertelan, tapi kan tidak serta-merta anak itu menelan gitu. Jadi kalau misal anak-anak belum bisa berkumur, disarankan jangan pakai pasta gigi dulu. Gitu. Iya, jadi hanya pakai air. Berarti kita juga mengajarkan selain sikat gigi, cara berkumur ya dok ya? Betul. Kalau nggak diajarin biasanya ditelan. Iya, karena kan manis biasanya. Betul. Boleh nggak sih dok anak-anak itu pakai pasta giginya orang dewasa? Kalau disarankannya sih tidak ya Mbak ya, karena kalau anak-anak apalagi yang belum bisa berkumur, usia biasanya sih sampai 5-6 tahun itu biasanya belum disarankan untuk pakai pasta gigi dewasa. Karena apa? Pasta gigi dewasa ini kan yang pertama dari rasanya. Rasanya itu dia pasta gigi dewasa itu pasti ada sensasi pedes atau sensasi minnya, jadi mungkin kurang nyaman sama anak-anak. Kemudian untuk kandungannya juga pada pasta gigi dewasa itu biasanya lebih, entah itu dari deterjennya, entah itu dari fluoride-nya, entah itu dari ya pokok kandungan yang ada dalam pasta gigi dewasa itu tidak baiklah digunakan untuk anak-anak. Jadi lebih baik ya menggunakan pasta gigi anak-anak yang memang didesain untuk anak-anak seperti itu. Berarti jangan dulu ya, jangan dulu sekali-kali. Tapi kalau memang anaknya sudah mengerti, maksudnya usia TK gitu, TK ke atas ya, maksud saya usia 5-6 tahun ke atas, itu kalau memang mau mencoba boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Jadi hanya kalau anak-anak biasanya, kalau sudah anak-anak ya itu sebesar biji polong, tapi kalau masih bayi atau masih balita itu biasanya sebesar biji beras. Jadi jangan terlalu banyak penggunaannya seperti itu. Untuk peralihan sendiri dok, kadang kan kita sebagai ibu muda gini kan bingung ya dok,
kapan anak ini mulai diajarkan memakai pasta gigi dewasa? Peralihan dari pasta gigi anak ke pasta gigi dewasa, karena kan kandungannya kan sudah jelas berbeda ya dok. Itu mulai kapan? Sebetulnya yang saya sebutkan tadi juga sudah ini ya, dimulai dari anak itu sudah bisa mengerti tidak menelan gitu. Tidak boleh menelan pasta gigi seperti itu, karena kan ya itu dari kandungannya aja sudah berbeda antara pasta gigi anak dan pasta gigi dewasa. Apabila pasta gigi anak tertelan anak itu biasanya lebih aman daripada pasta gigi dewasa. Untuk setiap anak memang beda-beda ya, tapi kita sarankannya ya usia 5 tahun ke atas itu baru boleh penggunaan pakai pasta gigi dewasa seperti itu. Berarti usia 5 tahun ke atas kita sudah boleh ngajarin sedikit-sedikit gitu, nggak Ya, terlalu sedikit. sering ya? Iya, nggak terlalu sering boleh. Dan nggak terlalu banyak juga. Iya. Terus dok, bagaimana sih cara perawatan gigi sesuai dengan usia anak itu sendiri? Iya, untuk ya seperti tadi ya, untuk anak-anak atau yang belum bisa memegang sikat gigi, baiknya orang tua itu lebih rajin membersihkan sendiri, membersihkan gigi dan mulutnya anaknya, baik itu dari bayi dengan dielap tadi, atau dari sudah anak-anak tapi belum bisa memegang sikat gigi, belum bisa diajarkan dengan baik. Itu peran orang tua sangat penting sekali. Terus apabila sudah bisa memegang ini, orang tua juga jangan langsung lepas tangan. Oh, anakku sudah bisa sikat gigi, aku nggak mau, udah tak biarkan aja sikat gigi sendiri. Itu jangan, tetap didampingi meskipun anak yang melakukan sendiri. Orang tua tetap mendampingi. Apabila ada gerakannya kurang atau gerakan yang tidak betul gitu, bisa kita langsung orang tua langsung oh nggak boleh gitu nak, harusnya seperti ini gitu. Jadi tetap harus didampingi. Tapi kalau semisal sudah sekolah, sudah SD gitu, biasanya kan sudah mulai betul caranya. Jadi usia segitu boleh dilepaskan untuk sikat gigi sendiri gitu, boleh. Jadi tetap peran orang tua tetap penting ya untuk mendampingi anak dalam sikat gigi. Iya, baik. Gini dok, kita kan kadang-kadang juga bingung ya, kapan sih waktu yang tepat kita untuk berkunjung ke poli gigi, ke dokter gigi terutama. Karena mindsetnya kan kebanyakan orang ya dok ya, kalau belum sakit gigi ngapain ke dokter gigi gitu dok. Kalau menurut dokter sendiri gimana dok? Iya, banyak sekali ya yang seperti itu masyarakat kita. Memang yang sering dalam sehari-hari gitu ya, orang datang itu kalau ndak ada keluhan itu ndak bakal ke dokter gigi. Tetapi terkadang, kalau ini khusus anak-anak ya, kalau anak-anak itu terkadang pertama kali datang ke dokter gigi kalau dia itu sakit gitu ya, itu pasti akan ada trauma tersendiri bagi anak-anak. Dia akan takut untuk ke dokter gigi lagi karena mindsetnya jadi saya ke dokter gigi ini sakit gitu. Yang pertama seperti itu. Terus alat-alat dokter gigi ini kan banyak ya mbak ya, banyak dan kadang tuh menyeramkan mungkin bagi sebagian orang karena kan terlalu banyak alat gitu loh. Jadi kalau nggak terbiasa ke dokter gigi itu pasti takut. Banyak sekali anak-anak yang sudah giginya goyang gitu, nggak bisa copot, mau dicopot kan sudah nangis duluan masuk ke ruang belum dokter. Sudah nangis duluan. Sudah nangis duluan. Jadi kalau menurut saya harusnya dibiasakan itu dari anak itu sudah mengerti istilahnya diajak komunikasi itu sudah bisa, itu diajaklah ke dokter gigi paling enggak itu untuk memeriksakan giginya itu ada yang mau bolong atau enggak, ada gigi yang harus dirawat atau enggak, ataupun kalau enggak ya hanya dilihat saja sama dokternya. Itu biar mindsetnya anak-anak itu, oh aku ke dokter gigi ini bukan cuman untuk di apa-apain gitu. Membiasakan membiasakan itu penting sebetulnya. Itu untuk menghindari trauma tersendiri untuk anak. Soalnya kadang-kadang juga serem ya dok ya itu. Alat-alat yang di poli gigi juga itu. Suaranya kan juga lumayan ya. Benar. Terus dok, kalau anak kan
usia anak-anak ini dok, ini kan masih giginya kan ada yang kadang tanggal gigi susu lah itu dok ya, dikatakan gigi susu. Itu mulai kapan sih dok pergantian dari gigi susu ke gigi yang apa ya, gigi yang tetap gigi dewasa gitu dok? Untuk gigi susu itu biasanya ya 6 tahun itu mulai tanggal, tetapi sama kayak gigi susu yang tumbuh tadi tidak menutup kemungkinan sebelum 6 tahun itu sudah ada yang mulai goyang, mulai tanggal. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Juga lebih dari 6 tahun gitu juga. Jadi 6 tahun ini hanya usia rata-rata, tidak menjadi patokan pasti bahwa gigi itu bakal tanggal pertama kali seperti itu. Ditandai aja biasanya kalau giginya mulai pergantian ke gigi permanen, ditandai dengan goyangnya gigi. Yang pertama kan seperti itu, ada kegoyangan gigi. Kegoyangan gigi biasanya diawali dengan bawah depan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan atas dulu atau belakang dulu gitu, enggak menutup kemungkinan seperti itu. Ini hanya rata-rata, kita ambil rata-rata biasanya gigi depan bawah itu yang tanggal duluan. Pertama itu ya. Kedua tuh adanya tumbuh gigi baru di paling belakang. Jadi gigi geraham di belakangnya gigi geraham sulung itu ada muncul gigi baru lagi. Itu berarti sudah gigi permanen. Jadi itu menandakan sudah pergantian dari gigi sulung ke gigi permanen. Ini yang sering orang tua kurang teliti gitu ya, karena dipikirnya gigi paling belakang itu masih susu, ya kan. Jadi kalau misal ada lubang biasanya ya udah dibiarkan, nanti pasti ganti sendiri. Padahal itu sudah gigi permanen seperti itu. Ini yang sering sekali seperti ini, karena di gigi itu muncul tidak menggantikan, jadi muncul tambahan seperti itu. Kalau orang tua lebih teliti biasanya gigi geraham anak usia 5-6 tahun itu ada 3 per deret ya. Jadi kanan bawah, kiri bawah, kanan atas, kiri atas. Itu semuanya ada tambahan. Jadi ada 3 gigi geraham. Kalau sudah ada 3 gigi geraham, berarti yang paling belakang itu kemungkinan sudah permanen. Berarti kita juga harus ngitung ya dok ya. Iya, untuk untuk mudahnya itu dihitung. Sebetulnya dari bentukannya itu sudah berbeda, tapi kan setiap orang awam itu kan tidak bisa membedakan ini gigi susu apa gigi permanen. Ya lebih mudahnya itu dihitung aja. Terus nih dok, kadang-kadang kan antara satu dan lainnya, antara anak satu dan anak lainnya itu kan ada perbedaan pertumbuhan gigi. Itu faktor-faktornya apa dok yang mempengaruhi? Ya, untuk faktor pertumbuhan gigi itu banyak ya Mbak Gita ya sebetulnya. Yang pertama itu bisa dari genetik. Dari genetik itu maksudnya dari orang tuanya seperti apa. Contohnya apabila giginya anak itu tumbuhnya, dok ini kok tumbuhnya miring gitu, miring. Padahal gigi susunya sudah tanggal tapi miring seperti itu. Ini itu banyak faktornya ya, bisa jadi genetik. Apabila orang tuanya ada yang memiliki gigi ngapunten berantakan gitu ya, kemungkinan anaknya juga berantakan seperti itu. Terus apabila orang tuanya enggak hidup, saya sama suami saya itu rapi giginya, tapi anak saya kok kayak gini, itu bisa jadi karena nurunnya dari genetik ya. Dari sisi genetik nurunnya itu rahangnya ikut mamahnya, giginya ikut ayahnya. Sebetulnya dua-duanya kan rapi, tetapi kan ukuran rahang itu beda, ukuran gigi juga beda. Terkadang dari anak itu juga saling silang gitu, terkadang seperti itu. Terus yang kedua itu bisa jadi dari gizinya anak-anak. Gizi ini penting banget ya sebetulnya, bukan hanya untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang, tapi juga dari gigi dan mulut juga. Apabila gizinya terpenuhi itu rata-rata untuk tumbuh kembangnya itu lebih bagus daripada ngapuntennya kurang gizinya. Entah itu dari dalam kandungan atau memang sudah di luar atau masih anak-anak bayi itu. Jadi gizi pengaruh sejak dalam kandungan, karena pembentukan gigi itu kan
dibentuk dalam kandungan seperti itu. Terus ada lagi karena memang ada kelainan ya. Contohnya apabila pasiennya memang menderita penyakit bawaan seperti itu, beda-beda. Berbeda, pasti akan berbeda dengan anak yang normal seperti itu. Tapi ya memang setiap anak kan berbeda seperti betul. itu. Jadi Betul. ya udah, nggak usah terlalu ditekan anaknya. Yang penting Gitu. pertumbuhannya sesuai ya dok. Iya. Terakhir nih dok, ini kan dalam bulan kesehatan gigi dan mulut, dokter gigi Prima kan sebagai dokter di Poli Gigi ini, mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak di rumah dan orang tua yang masih punya bayi balita tentang kesehatan gigi dan mulut ini dok. Ya, untuk orang tua yang ada di rumah, jangan lupa diperhatikan untuk kesehatan gigi dan mulut anaknya. Sejak mulai dari bayi baru lahir, itu sudah mulai dibersihkan. Boleh dibersihkannya dengan menggunakan lap tadi ya, atau kain bersih ya, dikasih air, dielapkan di seluruh gusinya. Jangan lupa dampingi anak-anak juga. Anak-anak itu memang kelihatannya aja sudah mahir seperti itu, tapi kalau dilihat secara langsung itu pasti ada beberapa gaya yang menurut mereka itu oke, tapi ternyata kurang betul seperti itu. Jadi harus tetap didampingi anak-anak apabila usianya memang masih balita, seperti itu harus didampingi untuk sikat gigi, untuk berkumur gitu. Jangan sampai anak-anak itu menelan sesuatu yang tidak semestinya seperti itu. Untuk anak-anak jangan lupa dokter gigi itu nggak gigit ya, jadi jangan takut untuk ke dokter gigi. Baik, terima kasih banyak dokter sudah mau bersedia sebagai narasumber di podcast kita kali ini di Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Terima kasih Mbak Gita. Baik kawan Bisa, sekian podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Tak lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk tema-tema podcast Bisa Sehat selanjutnya. Terima kasih.